Shalom, perkenalkan nama saya Nitmina Misa dari Prodi Kepemimpinan Kristen dengan NIM 202-2023-005 kelas A semester 3. Selamat menyaksikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian dari 4 tokoh psikolog, yaitu yang pertama Sigmund Freud, yang kedua Carl G. Jung, yang ketiga Alfred Adler, dan yang keempat Erik Erikson. Penjelasan yang pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Kehidupan awal dan pendidikan Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg. Kemudian Sigmund bersama keluarganya pindah ke Wina, Australia ketika ia masih muda. Di sanalah ia melanjutkan studi kedokterannya di Universitas Wina dan kemudian mengkhususkan diri dalam neurologi. Masa kecil dan pendidikan Sigmund Freud. Keluarganya pindah ke Wina saat ia masih kecil dan di sanalah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Freud adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan berprestasi, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada tahun 1881. Setelah Freud menyelesaikan studinya, ia mendedikasi dirinya untuk penelitian diri di bidang psikologi. Dia bekerja dengan neurolog terkenal seperti Jean Charcot dan Joseph Breuer. Kemudian ia melakukan penelitian tentang histeria dan gangguan saraf lainnya. Sambil menjalankan penelitiannya, Freud juga mengembangkan teori psikoanalisis yang berfokus pada alam bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Alasan yang kedua yaitu perjalanan menuju psikoanalisis. Freud awalnya tertarik pada bidang neurologi, tetapi kemudian beralih ke psikologi setelah mengamati pasien dengan penyakit gangguan saraf seperti histeria. Ia mengembangkan teori psikoanalisis untuk memahami dan mengobati gangguan tersebut. Penjelasan yang ketiga yaitu konsep utama teori kepribadian Freud. Teori kepribadian Freud yang merupakan inti dari psikoanalisis berpusat pada beberapa konsep, yaitu yang pertama, alam bawah sadar. Freud berpendapat bahwa sebagai besar pikiran dan perilaku kita dipengaruhi oleh proses mental yang tidak kita sadari. Alam bawah sadar menyimpan ingatan, keinginan, dan dorongan yang ditekan tetapi tetap mempengaruhi perilaku kita. Kemudian ada pun struktur kepribadian dari Freud, yaitu ia menggambarkan struktur kepribadian sebagai terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Penjelasan dari ID adalah komponen primitif yang didorong oleh prinsip kenikmatan atau mencari kepuasan instan. Yang kedua, ego. Ego menjelaskan bahwa komponen yang lebih rasional, berpotensi, dan berdasarkan prinsip realitas, memediasi antara ide dan tuntutan dunia nyata. Yang ketiga yaitu superego. Superego menjelaskan bahwa mewakili ideal moral dan nilai-nilai sosial, berfungsi sebagai hati nurani. Penjelasan selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan ego. Ego menggunakan berbagai mekanisme mempertahankan untuk mengatasi konflik antara ID dan superego, serta untuk mengurangi kecemasan. Contohnya termasuk represi, atau menekan ingatan dan dorongan yang tidak menyenangkan. Kemudian ada juga proyeksi, yaitu mengarahkan perasaan atau keinginan yang tidak dapat diterima kepada orang lain, dan sublimasi, yaitu menyalurkan dorongan yang tidak dapat diterima ke dalam aktivitas yang dapat diterima secara sosial. Penjelasan berikut tahapan perkembangan psikososial. Freud mengusul bahwa kepribadian berkembang melalui serangkaian terhadap psikoseksual, di mana berfokus pada zona erogenik yang berbeda.
Penjelasan berikut yaitu Sigmund Freud tentang perkembangan manusia. Di dalam perkembangan manusia terdapat oral atau anak yang berumur 0 sampai 18 bulan, kemudian anal yaitu 18 sampai 36 bulan, dan yang berikut balik yaitu 3 sampai 6 tahun, kemudian lateci yaitu 6 tahun sampai pubertas, dan yang berikut genital atau pubertas menuju dewasa. Penjelasan dari oral yaitu mulut atau bagaimana anak mendapatkan kesenangan, kepuasan melalui aktivitas seperti mengisap, mengunyah, dan memasukkan benda ke dalam mulut. Yang kedua yaitu anal yang berfokus pada kontrol buang air besar, kemudian palik yaitu berfokus pada organ genital, kemudian latensi yaitu berfokus pada seksual tertekan, dan yang berikut yaitu genital yang berfokus pada dorongan seksual terarah pada hubungan internasional. Fiksasi pada suatu tahap dapat menyebabkan masalah kepribadian di masa dewasa. Pengaruh dan kontribusi Freud. Meskipun beberapa aspek teorinya telah dikritik atau dimodifikasi oleh penelitian selanjutnya, Freud memberikan kontribusi yang sangat besar pada psikologi, yaitu yang pertama, ia memperkenalkan konsep alam bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Kemudian yang kedua, ia mengembangkan metode psikoterapi yang efektif, psikoanalisis yang masih digunakan hingga saat ini. Kemudian ia memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika kepribadian, motivasi manusia, dan perkembangan manusia. Akhir hidup dari seorang ahli Sigmund Freud. Pada tahun 1938, Freud dan keluarganya melarikan diri dari Australia yang diduduki Nazi ke London, Inggris. Kemudian ia meninggal pada umur 75 tahun di London pada tanggal 23 September 1939 karena terkena kanker mulut. Warisannya sebagai bapak psikoanalisis tetap berpengaruh hingga sampai saat ini. Sigmund Freud meninggal pada tahun 1939, tetapi kemudian pekerjaan terakhirnya adalah sebagai seorang psikoanalisis dan profesor di Universitas of Vienna. Biografi dari Carl G. Jung. Carl G. Jung menjelaskan bahwa sebuah penjajahan menuju psike. Carl Gustav Jung sebagai seorang psikolog Swiss yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kiswil, Swiss. Ia merupakan tokoh penting dalam dunia psikologi. Kemudian ia juga terkenal sebagai pencetus psikologi analitik, sebagai sebuah aliran pemikiran yang mengkaji psike atau jiwa menuju manusia secara mendalam. Jung juga memulai karyanya yaitu membuka jalan baru dalam memahami kompleksitas kepribadian manusia melampaui batasan-batasan pemikiran konvensional. Masa awal dan pendidikan Jung. Ia lahir sebagai anak tunggal dari seorang pendeta Protestan yang bernama Paul Jung dan ibunya bernama Emile Perwark Jung. Masa kecilnya Carl Jung dihabiskan di lingkungan pedesaan yang tenang, di mana ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah ke atas yang berpendidikan. Kehidupan awal Jung diwarnai oleh pengalaman spiritual dalam intelektual yang kuat, yang dibentuk oleh lingkungan keluarga dan pendidikannya. Kemudian, Jung menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak usia muda. Ia belajar kedokteran di Universitas Basel dan kemudian melanjutkan spesialisasinya di bidang psikiatri.
Pada tahun 1900, ia bertemu dengan Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, dan menjadi muridnya. Namun perbedaan pandangan mereka tentang ketidaksadaran dan sifat manusia menyebabkan perpisahan mereka pada tahun 1913. Teori psikologi analitik. Sebuah pendekatan baru, Jung mengembangkan psikoanalitik sebagai alternatif terhadap psikoanalisis Freudian. Ia menekankan pentingnya ketidaksadaran kolektif, sebuah konsep yang menyatakan bahwa manusia mewarisi arketipe atau pola-pola universal dari leluhur mereka. Arketipe ini merupakan bentuk-bentuk dasar dari pikiran dan emosi yang universal bagi seluruh manusia seperti persona, sadon, anima, dan animus. Berikut, Jung juga memperkenalkan konsep sikap dan fungsi dalam kepribadian. Sikap merujuk pada cara seseorang berinteraksi dengan dunia luar, yaitu ekstroversi dan introversi. Fungsi mengacu pada cara seseorang memproses informasi, yaitu thinking, feeling, sensation, dan intuition, yang kemudian kombinasi dari sikap dan fungsi ini membentuk tipe kepribadian seseorang. Konsep-konsep penting dalam teori Jung, yaitu yang pertama, ketidaksadaran kolektif. Sebuah lapisan ketidaksadaran yang diwariskan dari leluhur manusia berisi arketipa yang universal. Arketipe yaitu pola-pola dasar pikiran dan emosi yang universal bagi seluruh manusia, seperti persona yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada juga sadon, anima, dan animas. Kemudian persona menjelaskan bahwa topeng yang dipakai individu untuk berinteraksi di dunia luar, yang mungkin tidak mencerminkan kepribadian sebenarnya. Kemudian sador yaitu sisi gelap kepribadian yang tidak disadari, berisi aspek-aspek yang ditolak atau ditekan. Kemudian ada juga penjelasan dari anime, yaitu arketipe elemen feminin pada pria yang mewakili aspek-aspek emosional dan intuitif. Kemudian ada penjelasan juga dari animus, yaitu arketipe elemen maskulin pada wanita yang mewakili aspek rasional dan logis. Self atau diri yaitu arketipe yang mewakili kesatuan dari integritasi seluruh kepribadian. Kemudian ekstroversi yaitu sikap yang berfokus pada dunia luar dengan energi yang diarahkan ke luar negeri. Kemudian introversi yaitu sikap yang berfokus pada dunia dalam dengan energi yang diarahkan ke dalam diri. Thinking yaitu fungsi yang berfungsi untuk realisasi. Thinking yaitu fungsi yang berfokus pada logika dan rasionalitas. Feeling yaitu menjelaskan fungsi yang berfokus pada nilai-nilai dan emosi. Kemudian ada sensation yaitu fungsi yang berfokus pada pengalaman sensori dan dunia nyata. Yang terakhir yaitu intuition, fungsi yang berfokus pada intuition yang persepsi bahwa sadar. Pengaruh teori Jung terhadap psikologi. Konsep-konsep Jung memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia psikologi. Ia memperkenalkan cara pandang baru tentang ketidaksadaran, arketipe, dan sifat manusia. Karyanya telah menginspirasi berbagai bidang, termasuk psikologi klinis, terapi, dan pengembangan diri. Penjelasan terakhir dari Jung yaitu akhir hidup dan warisan. Jung meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1961 di Kuznets, Swiss pada usia 85 tahun. Ia meninggalkan warisan yang kaya berupa karya tulis, pemikiran, dan konsep-konsep yang terus dikaji dan dipelajari hingga sampai sekarang. Karyanya memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas
psike manusia dan membuka jalan bagi pengembangan teori-teori psikologi lainnya. Alfred Adler. Biografi dari Alfred Adler yaitu Alfred Adler lahir di Rudolfsheim, Funchal, Swina, Australia pada tanggal 7 Februari 1870. Ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Kemudian nama ayahnya yaitu Leopold Adler sebagai pedagang biji-bijian dari Hungaria dan ibunya bernama Pauline Adler sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan awalnya diwarnai oleh penyakit rakitis dan persaingan saudara yang intens. Kemudian pengalaman-pengalaman ini sangat mempengaruhi perkembangan pemikirannya. Awalnya ia berprofesi sebagai dokter mata, namun kemudian tertarik pada psikiatri dan psikologi. Ia menjadi bagian dari lingkaran psikoanalisis Sigmund Freud, tetapi kemudian ia berpisah karena perbedaan pandangan yang signifikan. Alfred Adler kemudian mengembangkan psikologi individual sebagai sebuah pendekatan yang menekankan keunikan individu, tujuan hidup, dan peran sosial. Alfred Adler kemudian ia meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tanggal 28 Mei 1937. Berbeda dengan Sigmund Freud yang menekankan pada determinisme psikoseksual, yang dimana perilaku ditentukan oleh dorongan seksual dan pengalaman masa kanak-kanak. Adler melihat manusia sebagai makhluk yang proaktif, bukan hanya reaktif terhadap rangsangan. Manusia bukan hanya dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi juga aktif membentuk masa depannya. Dorongan utama manusia menurut Adler bukanlah libido, melainkan dorongan untuk mengatasi rasa inferioritas dan mencapai superioritas. Setiap individu memiliki tujuan hidup, yaitu final goal yang unik, yang menjadi pendorong utama perilaku mereka. Adler juga menekankan pentingnya minat sosial sebagai kunci kesehatan mental dan penyesuaian sosial yang baik. Manusia menurut Adler memiliki kekuatan kreatif untuk membentuk kembali lingkungannya sesuai dengan tujuan hidupnya. Konsep utama psikologi individual dan yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama prinsip inferioritas, di mana inferioritas menjelaskan bahwa setiap individu lahir dengan rasa inferioritas karena keterbatasan fisik dan psikologis. Ini bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan kondisi normal dan universal yang menjadi pendorong utama perkembangan. Prinsip superioritas yaitu dorongan untuk mengatasi rasa inferioritas dan mencapai potensi diri sepenuhnya. Superioritas bukanlah dominasi atas orang lain, tetapi pengembangan diri dan kontribusi positif kepada masyarakat. Yang berikut interaksi, itu kedua prinsip ini saling berkait dan merupakan kekuatan pendorong utama perkembangan individu yang sangat sehat. Kekuatan diri. Kekuatan diri yaitu percaya pada kemampuan diri untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Ini merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai superioritas dan menjalani hidup yang bermakna. Kreativitas yaitu kemampuan unik setiap individu untuk membentuk kembali lingkungan yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Ini adalah kekuatan internal yang membentuk gaya hidup dan cara individu berinteraksi dengan dunia. Itu gaya hidup. Gaya hidup dalam konteks Adlerian mengacu pada pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang unik bagi setiap individu. Ia dibentuk melalui pengalaman hidup, terutama dalam masa kanak-kanak, dan mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Adapun beberapa contoh gaya hidup Alfred Adler, yaitu yang pertama, ketekunan. Adler dikenal karena ketekunan dan dedikasi dalam pekerjaannya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk menulis, mengajar, dan berpraktik sebagai psikolog. Minat sosial. Adler sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan ingin membantu orang lain mengatasi kesulitan mereka. Ia
mendirikan klinik untuk membantu orang miskin dan bekerja untuk meningkatkan kondisi sosial. Kreativitas, yaitu Adler mengembangkan teori psikologi individual yang unik dan inovatif yang memantang pandangan tradisional tentang kepribadian. Urutan kelahiran Alfred Adler. Alfred Adler percaya bahwa urutan kelahiran dalam keluarga memiliki pengaruh yang signifikan pada gaya hidup seseorang. Ia mengidentifikasi 4 posisi utama dalam keluarga, yaitu anak pertama. Sebagai anak pertama biasanya menerima perhatian penuh dari orang tua dan seringkali menjadi pusat perhatian. Mereka cenderung bertanggung jawab, ambisius, dan ingin menjadi pemimpin. Kemudian anak kedua yaitu termotivasi untuk bersaing dengan anak pertama dan seringkali lebih kreatif, mudah bergaul, dan fleksibel. Kemudian anak terakhir yaitu anak seringkali dimanja dan cenderung lebih ramah, humanis, dan mudah beradaptasi. Kemudian yang terakhir yaitu anak tunggal. Anak tunggal seringkali memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka dan cenderung mandiri, dewasa, dan berinteraksi pada prestasi. Adapun pengalaman Alfred Adler untuk dirinya sendiri, itu pengalaman Alfred Adler sendiri, yaitu lahir sebagai anak kedua dari 7 bersaudara, dan kemudian ia mengalami sejumlah penyakit dan kesulitan fisik di masa kecil yang membuatnya merasa inferior. Ia berusaha untuk mengatasi kekurangan dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan sosialnya. Pengalaman ini mungkin telah mempengaruhi pandangannya tentang minat sosial dan urutan kelahiran. Akhir hidup dari Alfred Adler, yaitu Alfred Adler meninggal pada tanggal 28 Mei 1937 di Aberdeen, Skotlandia karena serangan jantung. Ia telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk memberikan kuliah dan meninggal saat dalam perjalanan kembali ke Eropa. Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikologi atau psikolog yang mengembangkan teorinya tentang perkembangan psikososial manusia. Teorinya menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian seseorang sepanjang hidup. Berbeda dengan Sigmund Freud yang berfokus pada tahap perkembangan seksual, Erikson lebih luas, mencakup aspek sosial dan psikologis. Kehidupan awal dan latar belakang dari Erik Erikson. Erik Erikson lahir dengan nama Erik Humburger di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ia memiliki masa kecil yang kompleks. Orang tuanya bercerai saat ia masih muda, dan ia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang terpecah. Pengalaman ini mungkin telah mempengaruhi pandangannya tentang identitas dan krisis identitas dalam perkembangan manusia. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Erik Erikson untuk menghindari antisemitisme yang meningkat di Jerman. Erikson awalnya berpotensi sebagai seniman dan guru seni sebelum ia beralih ke psikologi. Ia mempelajari psikoanalisis di bawah bimbingan Anna Freud, putri Sigmund Freud. Kolaborasi dan persahabatannya dengan Anna Freud sangat terpengaruh dalam pengembangan teorinya. Teori psikososial Erikson, yaitu terdiri dari 8 tahap perkembangan psikososial, masing-masing ditandai dengan krisis atau konflik psikososial yang harus diatasi individu. Keberhasilan dapat mengatasi setiap krisis dan menghasilkan perkembangan kepribadian yang sehat, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan selanjutnya. Pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Itu mulai dari 0 sampai 18 bulan. Kemudian otonomi versus rasa malu dan ragu. Dimulai dari 18 bulan sampai 3 tahun. Kemudian otonomi versus rasa malu dan ragu itu mulai dari 18 bulan sampai 3 tahun. Kemudian inisiatif versus rasa bersalah itu mulai dari 3 sampai 5 tahun.
Kemudian ketekunan fans inferioritas itu mulai dari 5 sampai 12 tahun. Kemudian identitas fans kebingungan peran yaitu mulai dari 12 sampai 18 tahun. Kemudian ada juga intimitas fans isolasi yaitu mulai dari 18 sampai 40 tahun. Kemudian ada juga generativitas fans stagnasi yaitu mulai dari 40 sampai 65 tahun. Kemudian yang terakhir integritas ego fans keputusan itu mulai dari 65 tahun ke atas. Kontribusi dan warisan Erikson. Teori Erikson telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang perkembangan kepribadian manusia. Teorinya menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian serta pentingnya mengatasi krisis psikososial di setiap tahap perkembangannya. Karyanya masih diajarkan dan digunakan oleh para psikolog dan profesional kesehatan mental hingga saat ini. Yang terakhir dari materi ini adalah akhir hidup dari Erik Erikson. Erik Erikson meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1994 di usia 91 tahun. Ia meninggal warisannya yang kaya dan berpengaruh dalam bidang psikologi perkembangan. Teorinya harus terus menginspirasikan penelitian dan praktik dalam bidang psikologi dan penelitiannya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.